Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mitra RKS dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya, Yuni Sarana, kembali hadir di program andalan kita, TOP, Terobosan UPD. Dan kali ini kita akan membahas tentang olahraga. Olahraga menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan pastinya ya. Jangan hanya kerja-kerja saja. Kita juga butuh olahraga agar tubuh kita sehat. Dan kita kali ini akan membahas tentang olahraga lari yang sedang menjadi tren, serta ada sebuah event di Kabupaten Pekalongan namanya adalah Linggo Asri Fun Trail Run 2026 bersama narasumber-narasumber luar biasa yang pastinya hobi berlari, tapi bukan berlari dari kenyataan ya. Iya, mereka adalah anggota dari Kajen Runners. Langsung saja kita kenalan satu persatu mereka. Selamat siang, Kak Aziza. Siang. Iya, Kak Aziza ini salah satu anggota dari Kajen Runners ya? Iya, betul, Mbak. Oke, kalau di Kajen Runners itu ada apa namanya kayak struktur organisasinya nggak, kayak ketua misalnya? Ada. Kalau Kak Aziza ini Saya berarti bendahara. bendahara. Iya, Berkaitan dengan keuangan ya. keuangan. Iya, biasanya memang saya begitu, selalu diposisikan di posisi bendahara ya. Oh, enggak sih. Cuman ya kebetulan aja sih, Mbak. Kebetulan aja. Karena mungkin yang lain, kamu aja gitu ya. Enggak sih, kita ini ya, kesepakatan. Oh, kesepakatan. Komunitas itu ada apa ya, diskusinya. Oh, diskusi. Musyawarah siapa yang jadi ketuanya, siapa yang seksi untuk humasnya, untuk bendahara, sekretaris seperti itu. Iya, mungkin Mbak Aziza ini dirasa tepat mungkin karena manajemennya luar biasa sehingga teman-teman menunjuk Mbak Aziza ya. Iya. Nah, tidak hanya Mbak Aziza, Kakak Aziza ya, biar kita seumuran. Kita masih 17 tahun ya, Kak ya. 17 tahun saya ya. Nah, iya. Nah, selain Kak Aziza, kita juga ada Kak Joni tanpa Iskandar ya, karena bukan begini. Kak Joni, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Anggota Kajen Runners juga? Iya, saya. Sudah ada pakai. Oh iya. Ini pakaian kebanggaan dari teman-teman Kajen Runners ya. Betul. Boleh di ini nggak Mas? Nah, Oh, ini dia Kajen Runners. Iya. Kalau Kak Aziza tadi sebagai bendahara, kalau Kak Joni sebagai apa nih? Kalau saya anggota aja, Mbak. Anggota saja. Iya. Anggota Pelari. solid ya. Pastinya pelari dong. Anggota aktif ya. Anggota aktif yang selalu memberikan semangat untuk teman-temannya agar terus berlari gitu ya. Iya. Larinya kenceng loh, Mbak. Iya. Oh ya, boleh kita Lari sekarang, Mbak. Oh boleh Mas. Langsung pulang aja ya. Iya. Boleh tahu rumahnya mana Mas? Saya Kulu. Oh Kulo. Kulu. Lumayan lah deket ya. Deket sama Karanganyar. Iya, berarti. Baik, itu dia dua anggota dari Kajen Runners Kabupaten Pekalongan. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang event ini, saya juga pengen tahu nih, ada anggotanya, ada sekretariatnya juga nggak Kak? Di mana itu? Kalau sekretariatnya kita belum ada sih, Mbak. Cuman kita kalau titik kumpul waktu kita lari itu ada di LPC alun-alun. Seringnya Iya, ya. seringnya gitu. Kalau sekretariatnya kita belum ada. Next lah ya, berproses ya. Oke. Karena kita di lapangan ya mungkin titik kumpul Dimanapun aja bisa ya. Betul. Yang penting lari. Oke, ini adalah anggota Kajen Runners, ada Kak Aziza dan juga Kak Joni. Boleh diperkenalkan nggak sih Kak, ini komunitas apa? Mungkin juga mitra RKS yang ada di rumah belum paham, belum tahu mungkin. Atau mungkin juga mereka pengen gabung, kan nggak tahu juga ya. Oh ternyata di Pekalongan, di Kajen ada komunitas ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa? Komunitas Kajen Runner itu seperti wadah atau apa ya, pengelompokan geografis ya, karena Kajen ya, maksudnya wilayah geografis tertentu yang kami itu mewadahi tempat wadah kelompok para penghobi lari. Iya. Untuk tujuan yang sama. Jadi kayak misalnya kita pengen sehat bersama. Terus juga kita kan banyak teman ya Mbak. Jadi kalau kita ikut komunitas itu kita larinya tuh tambah semangat karena ada temannya. Jadi Kajen Runners itu adalah wadahnya. Jadi misalnya kalau kita lari sendiri kan mungkin kayaknya nggak pede ya. Nggak semangat ya. Terus kalau ada Kajen Runners ini untuk mungkin teman-teman yang mau gabung, Kajen Runners ini adalah wadahnya. Jadi kita itu komunitas yang siapapun boleh gabung ke Kajen Runners ya, untuk
menyatukan tujuan kita, yaitu sehat bersama. Jadi kita kalau lari bareng-bareng tuh lebih seru. Lebih seru. Ini ada wadahnya, yaitu Kajian Runners. Kita juga sering pelabar itu pelayan bareng. Oh, pelayan bareng. Gitu. Jadi ini ada wadahnya tuh, komunitas kita Kajian Runners gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin kayak malu, aduh aku mau lari takut gitu ya, nggak pede nanti diliatin lagi. Nah kalau rombongan kan enak gitu ya Kak ya. Oh gitu. Terus ini dari tahun berapa Kak dibentuk Kajian Runners ini? Dari tahun 2020. Pendirinya sih ketuanya ada ya Mas Elvi. Cuman saya itu gabung dari 2021 mau ke 2022 lah. 2020 ya, sudah sekitar kurang lebih 6 tahun lah. Iya. Ini kalau teman-teman yang di rumah pengen gabung, siapa saja yang boleh bergabung Kak? Apakah harus warga Pekalongan, warga Kajen? Kebetulan saya juga bukan warga Pekalongan, Mbak. Oh, bukan ternyata. Jadi saya dulunya memang dinas di sini, Mbak. Bekerja di sini ya? Iya, kerjanya di sini, makanya ikut gabung Kajen. Jadi Kajen itu siapa aja boleh gabung ya. Siapa aja dan di mana aja boleh gabung kita Kajen Runners. Kita terbuka untuk umum, dan siapa aja yang mau gabung ke kita silahkan, kita welcome. Yang penting mau lari ya. Kita satu misi untuk sehat. Misinya sehat. Siapa aja boleh. Saya kebetulan domisilinya bukan di kabupaten. Sekarang juga bukan di kabupaten. Bukan di kabupaten, tapi saya rela untuk pelabar bareng ya Mas Joni. Pada setiap minggu saya dari tepuk tangan lu Kak Aziza ke Kajen untuk lari batu. Lari batu. Oh. Lari dari rumah ya. Lari dari rumah. Kok dibilangin sih di sini? Iya kan, daripada di rumah ini kan gabut ya Kak, mendingan lari gitu Kak Joni. Suka juga kan banyak teman ya Mbak. Mungkin teman-teman juga yang masih malu-malu buat gabung sama Kajen Runner, kami terbuka ya, silahkan untuk pelabar kami setiap hari Minggu. Oke, kemudian usia Kak, ada ketentuan nggak? Tidak, nggak ada. Genre juga nggak ada. Nggak ada. Kebetulan kita sukanya kayak gitu Mbak. Kita punya temennya jadinya nggak sepantaran aja kan. Ada yang masih Gen Z, jadi saya ikutan Gen Z gitu. Oh, ketularan ya. Aduh, Jadi boleh nih ya. yang udah sepuh mau pensiun juga ikut, tapi jadi ikut Gen Z gitu. Kayak Pak Edi ya Pak ya? Iya, kayak Pak Edi. Ikut Gen Z juga. Ya, jadi kita nggak ikut ke bawah. Ke bawah. Gitu. Aura mudanya ikutan ya. Gimana Mbak, mau ikut? Oh, boleh. Gak ada ketentuan, yang penting mau lari kan ya Kak ya. Mau pace berapapun Mas John. Apa? Pace berapapun boleh? Boleh. Pemula boleh, yang pro juga boleh. Kayaknya ini atlet ya. Iya, Mbak. Agak gimana gitu ya. Tapi kan nggak apa-apa. Yang penting nggak harus kecepatannya nggak ada ketentuan. Yang penting mau bergabung dan mau lari itu ya Kak ya. Kita kalau pelabar itu nunggu pace-nya, nunggu teman-teman yang larinya pelan. Kita tungguin. Yang pelan kita taruh depan ini. Biar nggak ketinggalan. Bisa. Itu kayaknya aku deh kalau ikut ya. Tapi kayaknya membebani teman-teman nggak sih Kak? Oh tidak. Ya. Kita kalau pelabar ya berarti konsekuensinya kita bareng gitu. Cuma kalau kita lagi lari sendiri ya itu udah kenceng-kencengan. Aduh iya ya, kelihatan gitu kan. Kelihatan ya, mana yang siput mana yang enggak gitu. Kemudian keuntungannya apa? Selain tadi yang ditawarkan adalah sehat gitu ya. Jadi keuntungan gabung dia menjadi anggota Kajen Runners ini. Ya itu Mbak, kita jadi banyak pandangan ke orang lain ya. Maksudnya kayak kita kan temannya jadi banyak. Kita dari berbagai macam karakter, berbagai macam pekerjaan, kita jadi satu di situ. Jadi kita sharing antar teman di situ. Jadi bukan hanya lari. Jadi kita di situ juga bahas apapun juga. Maksudnya ada teman-teman saya di sana gitu. Yang keduanya ya itu selain sehat ya. Yang keduanya itu, yang ketiganya mungkin kita jadi semangat ya larinya, Mbak. Karena apa? Kenapa kok larinya jadi semangat? Karena ya itu sama-sama saling support, karena kita beda usia. Itu tadi yang bikin semangat. Itu bisa, aku nggak bisa gitu. Itu yang lebih tua dari kita aja bisa, Mas, kita nggak bisa. Itu jadi motivasi. Awet muda gitu kan. Ikut awet muda Mbak, karena kita yang kecil jadi ngikut, bukan tua ya, bukan dewasa ya, bukan dewasa kayak gitu. Terus mungkin apalagi Mas Joni bisa tambahin Mas? Ya, banyak sih keuntungannya karena kita bersosial jadi banyak teman. Kalau misalnya kita pas lagi mau ikut res begitu kan biasanya ada info. Ada diskon. Yeah. Kalau kita komunitas, ada temennya itu biasanya ada diskon. Jadi, makanya
ada event kita daftar misalnya berlima atau bersepuluh, itu biasanya ada diskon. Jadi kita lumayan lah, ada temen harganya bisa turun. Hemat ya. Hemat ya. Berarti ngefek ke anggaran, Ya, ke budget kita juga ya Iya. pengeluarannya. Terus kalau res luar kota juga kita ada temennya ya mas. Siapa yang ikut? Ada temennya. Jadi kalau misalnya kita pelari yang sendiri gitu atau nggak ikut komunitas, itu kan kita nggak tahu, nggak kenal. Saya juga tadinya nggak kenal Mas Joni, Mas Joni juga nggak kenal saya. Jadi kita kenal, padahal kita juga itu ya mas, maksudnya berlatar belakang yang Berbeda kan dulu, tapi kita bisa disatukan di situ. Jadi kita kenal wawasannya juga luas. Tambah teman ya, tambah rezeki juga Kak. Amin, silaturahminya baik. Betul gitu. Kemudian saya ke Kak Joni nih. Iya. Tadi disampaikan tentang awal mula terbentuknya, kemudian kegiatan yang selama ini dilaksanakan apa saja Kak Joni? Kegiatannya cukup banyak juga. Yang pertama biasanya ada lari rutin atau kita sebut juga sebagai pelabar. Biasanya dilaksanakannya setiap hari Minggu pagi. Setiap hari Minggu pagi. Hari Minggu pagi. Tapi selain hari Minggu pagi, kadang-kadang kalau pas lagi kita kepengen juga sore bisa juga, atau mungkin pas nunggu ada tanggal merah atau mungkin hari lain, ya bisa diikuti di Instagram kita. Kita sering posting. Jadi kalau ada info apa, diinfokan di sana juga. Terus untuk kegiatannya, selain itu kita juga sering keluar. Karena kita komunitas, kita juga berjejaring dengan komunitas yang lain, atau mungkin ada instansi yang lain yang memang dia memerlukan komunitas untuk ikut ke sana. Biasanya kita ikut ke sana juga. Mungkin kemarin yang di kota Mbak ya, kita berlari sekalian bersih sungai. Yang river sama turis dari luar itu ada kegiatan itu, kita ikut juga ke sana. Karena selain lari untuk sehat, kita juga bisa untuk lingkungan, untuk sosial dan lain sebagainya. Itu banyak seperti itu. Terus juga kita ada ini Mbak, kegiatan kita yang sudah kita laksanakan itu kita ada pernah mengadakan event kecil ya, event lokal itu yang namanya PWTA. Apa itu? PWTA itu Playon Wiwit Awal Tahun. Tahun anyar ya, tahun anyar. Ya, sorry. Playon Wiwit tahun anyar. Berarti berlari mulai dari tahun baru gitu. Itu terus yang keduanya Karnaval Run. Kita juga tahun kemarin Karnaval Run kita adakan di bulan Agustus. Lalu ini yang next adalah Linggo Asri Fun Trail Run. Nah sebelum kita bahas ke event ini, ada Instagram yang bisa di-share nggak Kak? Ada. Mungkin teman-teman yang di rumah pengen kepo, pengen tanya-tanya gitu kan. Instagramnya Kajen Runners. Kajen Runners. Untuk Instagram Linggo, Mas Joni? Linggo Trail Run. Linggo Trail Run. Oh, Trail Run. Ya, Oke. Nggak ada titik koma ya? Tidak ada, langsung. Sambung ya Kak ya? Oke, Kajen Runners ya, yang pengen follow silakan. Baik, kita ke event ini nih. Mitra RKS juga pasti penasaran, ini ada event apa sih gitu ya. Terus cara gabungnya gimana? Tapi kita tanya dulu nih, latar belakang dari kegiatan Linggo Asri Fun Trail Run 2026. Gimana itu Kak Aziza? Pada umumnya olahraga lari ini kan lagi tren ya. Iya betul. Pada umumnya ya. Lalu tren trail ini juga mungkin sudah lama, tapi mungkin masih naik-naiknya juga ini juga kan. Nah itu didasari itu karena tren olahraga lari ini tren olahraga rekreasi di alam bebas. Jadi kalau trail itu kan kayak di hutan. Iya. Hutan. Nah di Linggo ini ada hutan pinus yang sangat indah ya. Indah gitu kan. Lalu kenapa latar belakangnya, kenapa kok diadakan di event ini ya? Karena ya kita mau memperkenalkan keindahan alam Linggo ya Mas. Iya. Keindahan alam Linggo yang ingin mencari tantangan baru dan ingin menikmati suasana alamnya. Berarti olahraga sambil menikmati suasana alam ya? Karena trail itu kan di alam. Di alam. Iya. Jadi kalau trail itu kan bukan rute jalan raya ya, jadi rutenya bergunung gitu ya. Membayangkan saja gimana itu ya kalau trail seru Mbak. Kalau di jalan raya Kak, kan nggak mungkin ya. Kalau di jalan biasa kan kita tantangannya mungkin panas, terus juga pengendara yang lain. Kalau trail itu elevasi ya Mas.
Iya, Elevasi. jadi hawanya lebih sejuk, Iya, Sejuk. tapi lebih elevasinya adem ada. seperti itu. Jam 8 aja kita mulai kemarin masih Ya masih adem. Masih di, adem. Di Linggo itu siang adem. Jadi enak gitu Iya. ya. Itu yang melatar suasana baru. itu yang melatar belakangnya kegiatan event ini ya Iya. Kak. Jadi olahraga sembari menikmati pemandangan alam. Betul. Kemudian kan Kabupaten Pekalongan ini wilayahnya luas, terus juga Iya. pemandangannya indah-indah semua, tidak hanya di Linggo Asri ya Kak ya. Kenapa yang dipilih Linggo Asri Kak? Karena kita ingin meningkatkan objek wisata Linggo Asri lagi, bahwa Linggo Asri itu memang di dalamnya itu ada keindahan alam yang memang kita harus perkenalkan ke banyak orang, ke orang-orang di luar Kabupaten Pekalongan ya Mas, juga Iya. harus tahu kalau ada objek wisata yang Indah seindah itu. ini. Iya, gitu. Jadi mungkin next gak hanya Linggo kali ya Kak ya, karena banyak tempat juga. Tapi ini berproses Linggo dulu, Iya, nanti kemana gitu ya? Betul, kan banyak ya, mungkin rute-rute trail di Kabupaten Pekalongan ya Mas, Iya. yang Iya. yang udah Banyak. pernah kita coba tuh mana? Di Karanganyar tuh. di atas di Kali Bening. Iya. Oh, Di Puncak Sampai Anjir sana. di Sampai Paninggaran. sana kita udah Ya, pernah. Oh, pernah juga di sana. Iya, Pernah juga. Kak Summer udah pernah sampai sana, larinya Mbak. Berarti sebelum ini dulu pernah di Paninggaran. Pernah juga. Kadang juga ke Lolong atas, Oh, Lebak di- Barang, ya macam-macam sih. banyak. Macam-macam, Tergantung kita pinginnya kemana gitu. Cak. Cuman memang untuk event yang sekarang di Linggo Nah, Asri di Linggo ya. Asri. Gitu ya. Kita juga pengen agar linggonya kita munculkan lagi. Mungkin banyak masyarakat yang linggo itu sebenarnya masih ada nggak sih kayak gitu Oh, wisatanya. oke. Jadi Eksistensinya. kita eksiskan lagi biar masyarakat bisa ke sana juga. Sekarang kan udah bagus. Lebih bagus Iya, ya. lebih bagus, kan. Jadi bukan objek wisata aja ya Mas, kita pengen mengenalkannya bukan di sana tuh bukan cuman objek wisata aja, tapi di sana tuh ada hutan yang memang Hijau. Masih ya, asri. hijau, alam asri gitu ya, alam yang asri gitu, suasana yang masih memang benar-benar Sejuk gitu ya Kak. sejuk. Iya, betul. Cocok nih untuk Hewan-hewannya juga masih banyak. Iya, kita Kenapa Kak? sering ketemu juga. Oh, hewan. Iya, di waktu kita di dalam Ya, hutan ya. kemarin kita masih ketemu sama owa Jawa. Oh, Jawa juga. Iya, Ya, ada. monyet juga masih banyak Tapi di sana. Kakak jangan lihat saya ya, mau. Tapi aman loh, aman tapi. Aman ya. Aman. Iya, mereka aman. Enggak gangguin kok. Berarti sehatnya dapet, menikmati pemandangan indah juga, terus juga kayak healing gitu ya Kak ya. Iya, betul, Jadi kayak banyak sekali manfaat yang didapat gitu. Terus ada tema nggak sih di tahun ini Kak Joni? Silakan. Temanya kita angkat jejak kita cerita alam. Jejak Jadi, kita cerita alam. Iya, kita termotivasi juga waktu pertama kali kita ke sana itu kondisi pas habis hujan. Jadi kita sambil main lumpur, jadi kan sepatu kita kotor semua. Kita meninggalkan Oh, jejak oke. di sana. Akhirnya kan kita angkat pakai itu, kita meninggalkan cerita di sana, Iya. bahwasanya kita punya kenangan di sana, Pengalaman dan di kita membawa pulang kenangan itu, seperti itu. Oh, ternyata ada apa namanya Ada cerita di historinya. balik tema itu ya. Iya. Ada jejak dan juga ada cerita. Kemudian ini Kak Azizah lagi nih, keuntungan atau pengalaman yang didapat peserta Kak untuk ketika mengikuti event ini dibanding maaf ya event-event lainnya, event lari lainnya. Jadi mungkin karena kita di objek wisata ya Mbak, tempatnya di objek wisata, mungkin kita mengangkat potensi pariwisata Linggo Asri. Yang keduanya menggerakkan ekonomi lokal. Kenapa kok menggerakkan ekonomi lokal? Karena nanti waktu event berjalan di Linggo Asri pasti orang-orang akan mungkin UMKM di sana akan laku ya, meningkatkan UMKM di sana ya Mbak. Pasti banyak yang mungkin beli minuman atau apa di sana. Lalu juga mungkin ada yang pengen nginep. Kan Linggo juga ada penginapan ya. Kalau mungkin yang dari jauh-jauh mau nginep di Linggo juga bisa. Itu juga menggerakkan ekonomi. Mungkin masyarakat di sekitar Linggo banyak penginapan yang di situ yang disewakan untuk kegiatan kita juga itu. Maksudnya menggerakkan ekonomi. Lalu menggerakkan meningkatkan pariwisata di Linggo juga gitu. Terus mungkin memperkenalkan rute alam yang itu tadi Mbak. Rute alam Linggo yang asri dan benar-benar masih bagus gitu. Jadi peserta ketika mengikuti ini juga ikut terlibat dalam mempromosikan UMKM sekitar Iya, gitu ya, iya. dan juga
mendongkrak ekonomi gitu. Kemudian ini Kak, ketika tadi kan kalau pengen gabung ke Kajen Runners boleh berapapun usianya, tidak ada ketentuan. Kalau mengikuti kegiatan event ini ada ketentuannya nggak Kak? Untuk pemula atau seperti apa? Sebenarnya nggak ada ya Mas, nggak ada. Tapi Nggak kalau ada ketentuan Nggak sih. ada ketentuan. untuk anak-anak, Cuma ya kalau anak-anak ya dimohon pengertian orang tuanya iya, ya, untuk supaya bisa didampingi. dampingi gitu. Soalnya kita waktu cek rute ada ya yang ikut umur berapa Mas? 7 tahun ya? Umur 7 Ah, 7 8 tahun tahun. Iya. Itu paling muda. Iya, jadi kita komunitas lari kan ada yang udah punya anak, Mbak. Itu juga anaknya suka lari. Iya. Kebetulan kemarin waktu kita cek rute Labar ke sana itu anaknya ikut dan bisa ya Mas. Bisa, Sampai malah finish senang ya. sekali Iya, dia. malah senang sekali. Senang sekali. Kan kita juga kita juga belum menginformasikan bahwa Linggo Asri Fun Trail Run itu hanya 7 kilo. 7 kilo Iya, saja. 7 kilo saja, jadi masih aman lah. Masih aman lah ya. Oke. Rutenya masih aman juga Iya, Mbak ya. elevasi 300 300-an ya, 330 ya. 330. Masih ramah pemula. Masih gitu, Mbak. ramah Iya. pemula ya. Jadi yang misalkan belum pernah ikut event-event semacam ini nggak usah khawatir ya Kak. Iya, iya. Anak 7 tahun udah pernah ikut ya Mas. Anak 7 tahun. Tapi didampingi orang tua dengan catatan seperti itu. Nggak sendirian ya. Karena kemarin dia kan Kasian sama juga. orang tuanya juga, maksudnya walaupun komunitas dari kita, salah satu dari kita, tapi kan didampingi. Didampingi. Oke, diceritakan nggak fasilitas yang nanti diperoleh peserta selama mengikuti kegiatan ini? Oh iya. Untuk kegiatan ini kita ada pendaftaran biayanya 150.000. 150.000 itu nanti kita ada dapat banyak sekali Mbak. Wah, apa itu? Yang pertama kita pasti dapat nomor dada, nomor BIP atau nomor dada. Kalau untuk nggak dikasih nomor identitas. takutnya hilang ya? Ya nanti kita biar bisa mudah untuk melacaknya gitu ya. Terus juga selain itu ada jersey. Jadi untuk mempermudah juga biar kita seragam, kita pakai jersey nanti dapat dari panitia. Terus kemudian kita dapat refreshment. Refreshment itu berarti nanti ada seperti air minum, ada makanan-makanan kecil, dan insya Allah kita ada sarapan juga ya Mbak ya, insya Allah. Kita usahakan ada dapat sarapan peserta insya Allah. Terus juga selain itu untuk tiket masuk ke Linggonya wisata kita sudah include juga. Berarti 150 itu sudah termasuk? Sudah termasuk tiket wisata, juga nanti ada dapat foto banyak. Karena nanti kita sambil di rute itu ada tukang fotonya, jadi nanti stok foto, stok story aman ya. Aman gitu. Terus juga kita nanti dapat juga selain refreshment, jersey, juga ada foto-foto, tiket masuk. Terus apalagi jodoh. Bener Kak, dapat jodoh itu plus ya. Jadi nanti kalau misalnya kayak kalau jomblo ya Kak ya. Iya. Jadi untuk fasilitas itu kalau dari 150.000 itu sudah dapat banyak sekali dibandingkan dengan event-event yang lain yang trail, sesama trail. Jadi kalau di event lain minimal di atas 200 atau mungkin 250. Tapi kita coba 150.000, kita sudah dapat banyak itu. Dan juga nanti ada door prize juga. Wah, ada door prize. Bagi yang juga, beruntung Kak. nanti ada door prize. Jadi nanti setelah kita lari, finish, ada refreshment dan lain-lain, nanti dilanjut juga dengan door prize. Jadi nanti teman-teman yang dapat hadiah, insya Allah mungkin bisa jadi lebih banyak dari peserta ya Mbak door prize-nya. Jangan takut nanti nggak umat. Insya Allah ya kalau beruntung ya. dapat insya Allah. Gitu. Jadi untuk fasilitas saya rasa 150 itu udah cukup banyak ya. Cukup banyak. Gitu. Kemudian ini pasti yang di rumah, waduh aku pengen ikut nih. Gimana caranya Kak untuk melakukan pendaftaran? Terus sampai kapan untuk pendaftarannya? Untuk pendaftaran mudah sekali Mbak. Tinggal nanti ada link di Instagram, nanti dibuka aja di Instagramnya. Instagram Kajen Runner atau di Linggo Trail Run itu. Nanti di sana ada link pendaftaran, tinggal diklik aja, nanti ngisi formulir aja. Ngisi formulir, nanti ada pembayaran, berhasil sudah selesai. Seperti itu untuk pendaftaran. Berarti dan untuk via online gitu ya? Via online. Nah ini online semua jadi satu server. Terus untuk batas pendaftarannya
rencana kita sampai tanggal 10. Tanggal 10 Agustus, 10 Agustus ya. 2026 ya. Karena kita ambil jeda untuk produksi jersey juga, Mbak. Sekarang berarti masih proses pembuatan jersey, Kak ya? Iya, masih dibuka ini. Oke, ini masih dibuka pendaftarannya ya. Kurang lebih sekarang sudah kira-kira berapa, Mas? Ada ini nggak kuota? Ada sih. Kuota ada. Berapa? Karena ini event pertama kita, jadi kita nggak ngambil banyak sih. Berapa, Kak? Sekitar 200. Ya, 200 Di 180-200 lah, Mbak. Sekitar antara itu. Iya, soalnya kita event trail yang pertama ya, Mas. 200. Iya, sekitar segitu lah. Oke. Kalau sekarang kira-kira sudah berapa yang mendaftar, Kak? Ya, Sudah ada 50% Berarti lebih. setengahnya ya? Waduh, jadi buruan nih mitra RKS harus segera dapatkan Slotnya. Iya, mau masih ada ya, takutnya udah habis lagi gitu ya, Kak ya. Oke, kemudian ini nih, saya ke Kak Joni lagi. Persiapannya sejauh ini seperti apa, Kak, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan? Apalagi ini kan kegiatan di luar ruangan ya. Gimana tuh, Kak? Iya, untuk event ini kita ambil fun trail run, jadi sifatnya fun. Kita non-race, non-race, jadi kita nggak ada balapan, nggak ada podium, tapi kita hanya untuk fun-fun aja. Tapi kita selenggarakan seperti halnya event-event lain yang race. Jadi standarnya kita samakan karena untuk event ini kita juga sudah ke perizinan ke Denpora, ke KONI juga, ke Polsek juga, terus juga ada ke asosiasi. Sekarang kan ada yang namanya ALTI, Asosiasi Lari Trail Indonesia. Jadi kita menyelenggarakan event ini juga sudah ada bimbingan terkait dengan hal teknis seperti itu. Terus untuk hal teknisnya pun kita juga sudah siapkan sedemikian rupa. Karena kita rutenya di alam ya, mungkin ada yang mungkin berpikir nanti gimana kalau saya nyasar atau mungkin nggak tahu jalan. Itu kita sudah siapkan marshal juga. Setiap nanti ada persimpangan jalan atau ada yang sekiranya meragukan, kita sudah siapkan petugas di situ. Jadi jangan takut nyasar. Berarti ada aman, petugas yang berjaga di situ ya? Iya, ada yang berjaga. Terus juga untuk keamanan kesehatan, insya Allah kita juga sudah ada partner medis dari RSUD Kajen. RSUD Kajen nanti kita standby di sana, ambulan ada, tenaga medis ada, dan juga tim-tim kita yang di lapangan pun beberapa memang juga latar belakangnya medis juga. Insya Allah aman seperti Jadi itu. aman ya, semuanya sudah diperhatikan sedetail mungkin ya, dari keamanan, kenyamanan juga. Kemudian saya ke Kak Aziza lagi, harapan Kak Aziza Kajen Ranas terhadap penyelenggaraan event ini, baik bagi peserta maupun terhadap spot tourism di Kabupaten Pekalongan, Kak Aziza. Ya, mungkin untuk para peserta, kami berharap kita bisa memunculkan atlet-atlet trail yang dengan adanya Linggo Asri Fun Trail Run ini, maksudnya kan kita tidak ada batasan umur ini. Mungkin harapan kami dengan tidak ada batasan umur itu mungkin ada anak-anak atau bibit-bibit unggul yang latihan trail yang cuma 7 kilo aja dia udah potensinya bagus gitu. Mungkin itu bibit itu. Yang keduanya harapan kami bisa memajukan atau membantu meningkatkan objek wisata di Kabupaten Pekalongan ini, memperkenalkan apa yang ada di Kabupaten Pekalongan ini, maksudnya kita memperkenalkan wisata yang ada di sini. Mungkin nanti selanjutnya kita kemana kayak gitu. Dan untuk peserta juga dengan ikut komunitas kita itu saling support, Mbak. Jadi kita itu diajarin, kayak misalnya kalau kita ikut komunitas lari di Kajen itu kita ajarin cara menjaga heart rate-nya, cara teknis berlarinya gitu. Jadi harapan kami ayo anak-anak muda sekarang atau siapapun yang ingin gabung ke komunitas kita terbuka selebar-lebarnya. Dan pemula boleh Mbak ya? Iya, boleh. Saya dulu juga gabung pemula. Iya. Oh gitu. Iya. Terus langsung jadi pelari kencang, handal ya. Ya karena saya gabung juga karena biar bisa meningkat itu gimana caranya, saya nyari teman. Belajar. Ada tips-tipsnya juga di situ di-share ya. Betul. Jadi harapan kita, ayo yang belum gabung silahkan gabung, kita terbuka. Dan di event
Fun Trail Run ini kami berharap banyak sisi positif yang bisa diambil dari event kita, karena niat kita untuk membantu UMKM dan perputaran ekonomi di Kabupaten Pekalongan serta meningkatkan objek wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan seperti itu. Gitu. Terakhir nih Kak Joni dan juga Kak Aziza, pesan untuk masyarakat yang mungkin masih ragu, aduh maju mundur nih gitu ya, ikut nggak ya, gimana? Ikut. Harus ikut ya. Iya. Karena kenapa ya? Selain pengalaman yang baru, pengalaman di alam bebas yang baru, menurut saya race atau fun ini kan fun trail yang seperti ini kita harus coba. Maksudnya kita harus coba hal-hal yang baru. Kalau menurut saya, ayo ikut kita coba hal yang baru. Karena saya juga bukan anak trail ya. Sebenarnya saya bukan anak trail. Saya biasa lari di road. Cuman karena saya ikut komunitas dan teman-teman juga banyak yang suka trail, jadi saya ke bawah gitu. Dan keterusan ya. Seperti itu. Silahkan coba. Kak Joni silakan. Ya kalau kita lihat data sih ya, untuk event trail itu kita di area Pantura itu masih belum ada. Mungkin di akhir-akhir ini tuh paling jauh di Kudus, Jepara, untuk dari Semarang ke utara sampai ke Brebes itu belum ada event-event trail semacam ini. Jadi ini ya kesempatan buat kita, mumpung ada acara deket gitu loh. Tempatnya deket, apalagi warga Pekalongan dan sekitarnya nggak perlu jauh-jauh sampai ke Solo kemana, ada event di sini, jadi bisa diikuti. Nanti juga mudah-mudahan tahun depan kita bisa selenggarakan lagi untuk nomor-nomor yang lebih tinggi, jarak-jarak yang lebih jauh seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Iya, kita mulai dulu ya dari awal, sekarang nanti bismillah mulai berkembang ya. Oke, jangan lupa ikut karena banyak sekali benefit yang didapatkan, pengalaman, teman, rezeki dan sebagainya. Terima kasih kakak-kakak Kajen Runners ya, sudah mampir Kak Aziza dan juga Kak Joni yang sudah memberikan banyak informasi tentang kegiatan ini dan juga komunitas Kajen Runners. Semoga event Linggo Asri Fun Trail Run 2026 berjalan sukses dan lancar ya Kak ya. Dan bisa meningkatkan potensi wisata alam di Kabupaten Pekalongan melalui olahraga. Kita tunggu nanti informasi setelah kegiatan berlangsung ya. Baik, karena waktu sudah habis, kita semua pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terus semangat dan berkarya. Sukses luar biasa. Saya Yuni Zarana dan juga seluruh kru yang bertugas, serta kakak-kakak dari Kajen Runners pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.